Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo guys, welcome back to my channel. Hai, apa kabar semuanya? Pasti baik-baik aja kan, walaupun lagi di tengah pandemi dan juga masih pada di rumah aja. Kita harus tetap semangat untuk berkarya. Dan kalau harus keluar rumah, kita jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Oke, apa yang bakal aku bahas hari ini? Ya seperti yang di judul ya, aku bakal bahas tentang topik yang lagi hangat-hangatnya banget di kalangan K-popers Indonesia, yaitu tentang salah satu influencer terkenal Indonesia, influencer K-pop, Natia Shina, yang mengkritiki performance Jennie Blackpink. Nah, tapi sebelum kita bahas bareng-bareng, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen ya. Oke, jadi yang pertama bakal aku bahas adalah tentang si Natia Shina. Mungkin kebanyakan udah pada tahu ya Natia Shina ini siapa, tapi ada juga yang belum tahu pastinya kan ya. Jadi Natia Shina ini adalah salah satu influencer kenamaan K-pop yang berkutat di bidang dance cover. Kalau kalian sering lihat di IG-nya Natia Shina, itu followersnya lumayan banyak sih guys ya. Jadi kayak sekitar ratusan ribu gitu. Terus di YouTube-nya dia punya YouTube yang namanya Step by Step ID yang dia kelola bareng pacarnya yaitu Randy. Di situ mereka bahas tentang salah satunya tentang dance cover, dan masih banyak lagi yang populer banget diikutin, sekitar 1 juta hampir 2 juta subscriber sejauh ini ya. Dan dia juga punya akun YouTube pribadi dia yaitu Natia Shina yang udah lumayan juga subscribernya. Jadi memang terkenal banget sih ya, influencer K-pop yang terkenal banget, kayak hampir seluruh K-popers tuh tahu. Dia juga sering banget mengcover Blackpink, yaitu dengan grupnya dia, part dari Invasion DC. Mungkin kalian belum tahu, salah satu dance cover terbesar di Indonesia. Mereka punya di situ grup Pink Panda, dan Natia Shina salah satunya, dia di situ sebagai si Rose. Jadi kita back to the case. Jadi Natia Shina itu awalnya membuat IG story tentang Jennie itu dengan screenshot tautan YouTube. Di situ Jennie Blackpink Lazy Dance in Seoul Concert. Di situ dia buat snapgram seperti ini. Buka YouTube, nemu video ini, ternyata nggak di Indo aja loh dia malesnya. Konser di mana-mana kayaknya emang gitu ya Mbak Jen. Sebagai Blink aku juga kecewa sama attitude-nya yang nggak profesional. I know she can do better. Hehehe, sorry kalau ada yang tersinggung, aku bukan fans fanatik juga masih bisa nilai secara objektif. Itu yang awalnya membuat kemarahan netizen. Tapi setelah aku cari tahu, sebenarnya IG story ini udah lama. Jadi dia ngebuat IG story ini di tahun 2018 akhir, yaitu setelah dia nonton acara Shopee bersama Blackpink yang tahun 2018 itu. Aku tahu ini dari video dia di Step by Step ID. Di situ ada judulnya Me versus K-popers. Dia jelasin secara rinci di situ. Jadi sebenarnya dia udah klarifikasi tentang ini gitu. Di situ dia ngejelasin kalau setelah dia nonton acara itu, dia ngelihat langsung performance-nya Blackpink. Di situ dia ngelihat kalau Jennie itu kayak ogah-ogahan gitu, kayak males gitu di atas panggung. Yang kita juga nggak tahu ya kebenaran seperti apa, dan aku nggak nonton juga, jadi aku kurang paham. Nah, yang membuat ini kenapa jadi heboh lagi itu adalah karena beberapa hari ini ada thread di PAN yang bilang kalau Jennie Blackpink ini sebenarnya bukan males-malesan, tapi dia lagi ada cedera di kakinya. Yang akhirnya threadnya itu banyak dapat upvote, banyak yang akhirnya kayak ternyata gini loh kebenarannya kayak gitu. Jadi kayak percaya sebenarnya Jennie ini cedera, makanya dia seperti itu. Aku kurang paham juga kenyataannya karena aku bukan fans Blackpink, jadi aku nggak pernah juga nonton. Cuman aku tahu video yang bertahun-tahun ini menyebar kalau Jennie Blackpink itu being lazy itu tuh aku tahu, cuman aku nggak pernah kayak tertarik gitu sih ya. Nah, terus ini kenapa rame lagi? Karena fans-fansnya Blackpink atau Blink ini ngerasa nggak terima karena Natia Shina itu ngekritik tanpa tahu kebenarannya, kayak gitulah ya. Yang akhirnya Blackpink membombardir IG Natia Shina dengan komentar-komentar pedes dan nyelekit ya, ala-ala netizen lah ya, ala-ala K-popers. Dan kebanyakan komennya adalah meminta Natia Shina untuk membuat permintaan maaf terhadap Jennie Blackpink. Nah, yang bikin keadaan makin keruh adalah Natia Shina-nya ini bukannya tinggal diem, dia malah ngebalesin komen dari netizen-netizen yang komen di IG dia itu. Dia balesinnya juga menurut aku dengan komen-komen yang cukup cukup nggak enak juga. Ada yang komen dengan bahasa yang bagus, alias kayak kritik Natia Shina ini dengan bahasa yang bagus, tapi ada juga yang kayak bahasanya cukup kasar gitu lah ya guys ya, yang dibales-balesin sama Natia Shina. Kayak di sini nanti aku sertain gambarnya, ada beberapa gitu, aku cuma bisa screenshot beberapa. Kan sekarang akunnya si Natia Shina ini udah di private, jadi aku juga nggak bisa ngelihat komentarnya secara lebih rinci gitu. Sebenarnya di sini aku nggak tahu ya mana yang bener dari mana yang salah. Kalau kita lihat dari sudut pandang Natia Shina, dia mungkin mengkritik itu karena dia ngelihat live secara langsung, dan dia sebagai seorang performer mungkin punya attitude sendiri di atas panggung gitu lah ya, aku kurang paham. Dia menyampaikan pendapatnya di IG story itu, yang akhirnya menjadi heboh karena dia adalah seorang influencer K-pop dengan hampir 1,5 juta followers. Nah, tapi dari segi K-popers juga menurut aku bahasanya kalau mau mengkritik juga jangan terlalu yang pedas. Kritik itu yang membangun guys, jadi harus benar-benar dipikirin juga bahasanya tuh seperti apa. Walaupun sebenarnya
porsinya sama-sama mengkritik. Si Natia Sina ini mengkritik Jennie dan kalian balik mengkritik dia. Saking ramenya K-popers yang buat thread atau buat hashtag, akhirnya sampai trending di Twitter Natia Sina apologize to Jennie ya, pokoknya ada beberapa gitulah ya. Itu sampai akhirnya juga masuk ke salah satu laman berita K-pop yang terkenal banget, yaitu Koreabu. Di situ benar-benar dijelasin secara rinci. Judulnya adalah Pink Pandas Natia Sina Under Fire for Calling Blackpink's Jennie Lazy. Setelah yang mulai dikritik-kritik itu, si Natia Sina juga ada sesuatu yang menyindir juga dibuat di IG-nya, yaitu adalah saat dia mengcover atau membuat challenge Dynamite bareng teman-teman Pink Pandanya, dia membuat caption "duh yang kuning lazy amat", jadi kayak bahasa sindiran untuk orang-orang yang mengkritik dia. Jadi kayak saling balas mengkritik itu nggak bakal selesai sih sebenarnya. Di sini juga dia bilang lagi rame di Twitter, sayang sekali aku banyak kerjaan besok dan lagi fokus buat launching bisnis, nggak punya waktu buat ngeladenin. Doain aja biar mereka ada kerjaan dan sekolah yang bener, biar nggak malu-maluin banget lah. Komen kasar kayak nggak sekolah, pakai fake account pula, kasihan orang tuanya, kasihan keluarganya. Jangan ditiru ya sayang-sayangku, followers aku mah pinter-pinter dan open minded. Jangan berantem juga sama mereka, nggak guna, waktu kalian jauh lebih berguna. Dan ternyata ada yang terbaru lagi, yaitu Natia Sina menyenggol ITZY Lia dan juga BTS Jin di salah satu komennya dia, komen yang ngebales netizen. Di sini yang aku temuin itu kayak ngebahas tentang masalah shoulder dance di Dance Wannabe. Nah, di situ dia bilang si Natia Sina, kalau di sini komennya seperti ini ya guys ya. Dari Ara Faher. Aku nggak tahu komen Ara Faher karena aku nggak nemu. Di sini dia pokoknya balasnya, aku nggak ngatain atau nge-head loh ya. Kamu bisa lihat di dance practice ITZY yang Wannabe. Lia beda sendiri ngegerakin pas shoulder dance. Emang salah? Sekarang aku komen dance Jin di BTS suka beda sendiri. Emang salah? Sejak kapan kita nggak boleh komenin idol? Aku suka ITZY tapi aku punya pendapat dong. Dan itu aku tulisnya di kolom komen YouTube aku. Nggak nyerang atau ngatain di account ITZY. Kalau jadi gede kan kalian yang bahas. Jadi di sini awalnya dia dari ada seseorang yang komen di YouTube-nya gitu, kayak komenin dance dia yang Wannabe gitulah ya. Mungkin orang ini kurang suka atau gimana dan dibalas sama dia. Sebenarnya menurut aku kalau orang kritik tentang itu sah-sah aja, karena dia kan memang mengcover itu atau mengupload itu kan harus siap dengan komentar dari netizen. Jadi agak kurang pas sih momennya kalau dia ngebawa tentang Lia ke situ, karena Lia juga pasti kan udah praktis, walaupun mungkin memang nggak sebaik teman-temannya, tapi dia nggak perlu ngebawa salah satu member kayak gitu. Dan dia juga bahkan bawa member BTS ke sini, jadi momennya kurang pas. Kecuali dia buat video tentang analisa dance atau apa, mungkin itu lebih pas gitu loh, ada ruangnya kayak gitulah ya. Sebagai ARMY aku juga sebenarnya nggak marah atau apa, karena memang kita tahu Jin itu dengan semua kerja kerasnya dia udah bisa sampai yang sekarang, dari yang nggak bener-bener nggak bisa dance, walaupun sekarang tetap dia itu bukan main dancer yang kayak J-Hope, nggak sebagus Jimin atau bagaimana, tapi kita tetap tahu dia punya effort di balik itu semua. Nggak seharusnya sih dapat kritik yang disenggol dari komen kayak gitu sih menurut aku. Aku bingung harus komentar apa karena aku takut salah ngomong juga, tapi menurut aku sih ya mungkin sebagai influencer atau sebagai public figure memang berat sih, punya fans dan juga punya haters, itu udah pasti. Kalau menurut aku si Natia Sina itu IG dia, itu hak dia mau ngapain di IG dia, itu terserah dia sebenarnya. Cuman karena dia influencer atau dia public figure, ya sebaiknya sih diam itu emas. Mungkin dia bisa dengan cara nge-report yang ngomong-ngomong kasar, dia bisa langsung report. Dan kalian juga K-popers, ya aku harap sih lebih gimana ya, kenapa ini bisa seheboh ini sampai fans internasional tahu kelakuan influencer Indonesia, ya karena hashtag K-popers yang cukup barbar ya. Mungkin emang wajar sih kalau kalian marah, ya aku tahu banget perasaan kalian, tapi ayo dong kalau mau mengkritik dengan bahasa yang lebih baik lagi. Dan kalian boleh kalau emang nggak senang tuh tinggal nge-report akunnya aja, kayak gitu sih kurang lebih. Aku bukan bermaksud apa-apa, aku nggak bermaksud membela pihak yang manapun. Natia Sina bisa speak up lagi, karena kan dia setelah yang kasus ini belum yang speak up bener-bener secara resmi, meluruskan pendapat dia tadi yang orang banyak misunderstanding gitu ya. Jadi semoga masalah ini cepat selesai. Aku gak tahu sampai kapan, kita doain aja bersama. Ayo K-popers, kita lebih bijak juga dalam berkomentar, jangan komentar kasar. Karena kalau kalian komentarnya sama-sama kasar, kalian sama aja kayak orang yang kalian kritik, atau sama aja kayak orang yang barbar itu. Jadi ayo dong, please sama-sama kita jadi fans tuh lebih dewasa. Oke, kalau ada salah-salah kata aku minta maaf banget. Dan buat kalian mungkin yang ngerasa bahasa aku kurang gimana-gimana atau nggak cocok di hati kalian, kalian boleh komen di bawah. Dan mungkin ada yang kelewat sama aku, kalian juga boleh komen di bawah, karena aku hanya manusia biasa guys. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen, dan juga share ke teman-teman kalian biar nggak makin banyak misunderstanding. Dan aku juga semangat bikin video untuk kedepannya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya, dadah.